setelah menjadi Muslim? Apa yang beda banget dari sebelum Islam? Yang beda banget menjadi lebih emotion. Emosional dalam pengertian yang positif ya? Enggak, lebih suka marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Cahaya untuk Indonesia bersama saya Husein Ja'far Al-Hadar dan seseorang yang newbie dari Korea. Ujung opa ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Karena saya setiap kali ketemu atau aku mention di sosial media, saya panggil Habib Hyung gitu. Habib Hyung. Ya, Hyung artinya mungkin kebanyakan penonton tahu ya. Sebutan ke kakak tapi cowok ke cowok. Karena saya, walaupun usia saya lebih tinggi, lebih tua, tapi karena sebagai bentuk penghormatan ya? Iya, saya anggap seperti itu. Kita akan ngobrolin banyak hal lah nanti dengan Ujung Opa. Tapi awalnya mau masuk dari kok bisa mu'alaf? Oh iya. Dari mana mu'alafnya pertama kali ini? Itu sebenarnya paling sering ditanyain. Dan waktu itu saya posisinya sekitar 2,5 tahun lalu, waktu tinggal di Indonesia. Dan saya nggak tahu cara jadi Muslim. Jadi langsung tanya ke senior mualaf saya, gimana caranya saya mau masuk Islam. Dan di apartemen, di kamar sendiri. Itu di Korea? Itu posisinya di Jakarta. Di Jakarta. Tapi tanya telepon ke Korea. Korea. Yang sudah mu'alaf di Korea. Yang sudah mu'alaf ada di sini. Oke. Nah, terus emang mau? Oke, aku siapin. Waktu itu beliau pengurus Masjid Indonesia di Korea. Oke. Jadi langsung diskusi sama Ustadz Pakistan, tapi saksi matanya teman-teman Indonesia. Jadi lewat video call itu yang agak unik. Dan jujur saya khawatir, emang ini sah enggak? Iya. Tapi katanya sah. Ya, jadi waktu di posisi di Korea, tapi bukannya saya langsung ketemu secara offline, tapi lewat online. Jadi semenjak saya baca syahadat, waktu itu jadi Muslim, mu'alaf. Jadi Muslim. Kenapa memilih untuk kemudian jadi mu'alaf? Itu ketenangan hati. Bukan masalah bahagia. Kalau bahagia, ya dengan cara yang banyak, masing-masing caranya berbeda. Tapi waktu itu benar-benar depresinya sangat tinggi. Saya merasa sendiri di dunia gitu, apalagi di negara orang lain dan ada orang tuanya, semua sanak keluarga di Korea. Dan waktu itu kalau secara ekonomi, income-nya juga kurang stabil ya. Jadi wah ini aku harus gimana ya? Ada banyak masalah. Jadi dan melihat ada masalahnya itu di dalam diri kita. Ya. Bukan di luar. Dulunya mau pengen cari luar, mau salahin. Kenapa aku jadi seperti ini? Iya. Ini salah siapa? Dulu nyalahin di luar. Ya. Akhirnya kemudian mending introspeksi diri, muhasabah diri ya. Ya, saya menemukan ini yang lagi ada error gitu. Di hati tadi. Hati, seperti kena COVID, tapi hatinya. Rasanya gitu. Jadi, wah ini benar-benar aku perlu pegangan. Jadi aku masuk Islam. Terus kenal Islam dari mana? Kan maksudnya menentukan bisa masuk agama lain gitu. Yeah. Kenapa kemudian kenal Islam itu dari mana? Kalau emang awalnya kenal Islam itu lewat YouTube. Karena saya sebelum ke Indonesia. Berarti dakwah YouTube itu penting. Sangat penting. Dia mu'alaf karena YouTube. Ya, jadi peranan Habib dan Ujung Opa juga merasa penting. Karena bisa kasih pengaruh yang positif, yang info yang benar juga. Nah, netizen saya waktu itu suruh dengar sholawat gitu ya. Karena dulu saya suka reaction. Yeah. Karena mereka yang suka selalu minta judulnya apa gitu yang bahasa Arab. Kata sholawat aja waktu itu nggak mengerti. Tapi karena saking banyak yang minta, coba dengerin. Iseng aja dengerin. Sama sekali nggak mengerti lirik. Tapi suasana dan hati yang kena, ini padahal itu lagu agama. Kayak, tapi kenapa hati aku tenang, bahagia, senyum-senyum. Sampai aku senandung.
beberapa hari. Oh, ini ada sesuatu. Mendengar nyanyian-nyanyian tadi, sholawat-sholawat tadi. Iya. Mungkin kebetulan juga suaranya dia merdu. Makanya yang dipilih oleh Nabi untuk azan itu adalah Bilal. Sayyidina Bilal itu seorang yang suaranya sangat bagus. Padahal ada as-sabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat pertama masuk Islam. Ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman. Tapi yang dipilih adalah Sayyidina Bilal ya karena memang aspek keindahan menjadi sangat penting dalam Islam. Bahkan Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ya, karena menurut saya kalau percayai Tuhan, agama masing-masing itu emang secara visual enggak kelihatan Tuhan, tapi hati yang merasakan. Aku yang mendapatkan rasa seperti itu dengan lagu Islam dan sholawat-sholawat dan hati yang wah ini kenapa ya? Pasti nggak mengerti. Karena saya sendiri pun penyanyi dan guru vokal di Korea. Jadi kalau soal musik saya lumayan paham, tapi jarang pernah seperti mengalami hal seperti itu dan sering kali setiap kali dengar sholawat yang lagu yang masing-masing berbeda. Itulah kemudian pentingnya membuka semua pintu hidayah, bukan Amin. hanya dari ceramah, tapi juga dengan musik, yaitu sholawat tadi yang disenandungkan. Itu menjadi penting karena bisa jadi orang tidak sampai dakwah melalui ceramah, mungkin dia nggak suka dengerin ceramah, tapi justru sampai dakwah melalui musik sholawat misalnya, atau melalui seni lukisan, Ya, betul. atau melalui traveling. Misalnya banyak orang yang traveling ke Indonesia, mayoritas muslim, ternyata ramah, akhirnya tertarik pada agamanya dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah menutup pintu hidayah, buka seluas-luasnya pintu hidayah dari jalan manapun. Karena itu Nabi memerintahkan kepada kita untuk balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Setiap orang adalah dutanya Nabi Muhammad, menyampaikan nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan, khususnya dengan akhlak yang agung, agar kemudian orang, wah ini muslim, akhlaknya bagus, wah berarti Islam agama yang bagus. Minimal nama Islam jadi baik, maksimal orang jadi tertarik masuk Islam. Kemudian bedanya nih, ujung apa? Setelah menjadi muslim, apa yang beda banget dari sebelum Islam? Yang beda banget menjadi lebih emosional. Emosional dalam pengertian yang positif ya, lebih. Enggak, lebih suka marah. Aneh kan? Banyak yang berharap Kok bisa lebih suka marah? mualaf setelah jadi mualaf lebih bersabar, tapi saya lebih bersabar, tapi jadi lebih emosi. Lebih bersabar tapi lebih emosi. Karena menahan itu. Ya, kalau kata netizen, kata orang-orang muslim itu cobaannya. Iya. Kata mereka. Dan saya juga tidak tahu kenapa begitu banyak cobaan, karena bukan saya sejak lahir jadi muslim dan dengan pilihan saya sendiri jadi mualaf. Karena begitu banyak peduli yang berlebihan dari netizen dan dari lingkungannya. Jadi kadang saya agak susah nafas, saya merasa seperti itu. Justru kalau soal makanan minuman nggak terlalu masalah karena saya bisa makan apa aja dan nggak terlalu peduli. Nggak harus misalnya babi atau makanan dan minuman yang haram ya. Ya, tapi jadinya lebih emosi. Lebih emosi. Ya. Jadi memang gini, apalagi di awal-awal ya. Pasti cobaan itu datang dari mana saja, termasuk dari bangsa jin dan bangsa manusia. Bangsa jin karena kecewa, Opa menemukan cahaya. Bangsa manusia juga mungkin banyak orang yang ingin menggoda Opa untuk kembali ke jalan kesesatan, kembali ke agama sebelumnya, dan lain sebagainya. Dan justru itulah tantangannya bagi seorang mu'alaf. Jangankan yang mu'alaf, yang muslim aja, yang dari kecil seperti saya aja setiap saat mendapatkan cobaan itu. Tapi Habib juga pernah marah ya, tapi yang sewajarnya. Misalkan yang kemana di jalan mobil, nyetir atau duduk di pendamping, ya di kedudukan pendamping, tapi agak bahaya motornya itu kadang yang cinta mau keluar gitu. Iya, mau keluar itu wajar sih. Namanya manusia ya, ketika diusik dia akan marah. Tapi tugas seorang muslim kata Nabi la taghdab, jangan marah-marah. Jadi sampai Nabi tuh kasih tipsnya. Kalau kamu dalam keadaan berdiri pengen marah, duduklah. Karena biasanya justru kan orang kalau marah dari duduk berdiri. Iya. Nah, kalau dalam keadaan duduk terlentanglah. Sampai secara fisik diberikan tips. Karena mengapa? Karena kata Allah dalam Al-Qur'an,
menahan amarah itu salah satu ciri orang yang bertakwa. Wal kadimina ghaidha, kata Allah. Jadi kalau misalkan mau marah, kalau berbaring lebih bagus ya. Iya, iya, agar lebih tenang gitu. Atau mungkin minum air putih. Jangan malah minum arak gitu kan. Ada orang yang kalau mau marah, pusing, dia malah minum hal-hal yang diharamkan. Nah, itu gak benar. Yeah. Itu hanya menunda masalah. Dan suatu hari masalah itu akan kembali jauh lebih besar karena kamu tunda untuk menyelesaikannya. Tunda dan numpuk itu. Dan numpuk. Kemudian, coba Pak, ini nggak pernah kepikiran nggak untuk bukan hanya saya aja nih yang mu'alaf, karena saya merasakan nikmatnya Islam. Ingin kemudian keluarga, saudara, kawan-kawan juga saya memperkenalkan Islam. Mungkin setiap yang punya agama masing-masing, bukan hanya terbatas dalam agama Islam, pasti mereka lebih berkeinginan satu keluarga, satu agama. Tapi mungkin sepertinya itu lebih ke ekspektasi atau harapan besar dari netizen atau teman-teman muslim lebih dari mereka. Karena di Korea sendiri di dalam satu keluarga pun no touch, tidak sentuh agama yang lain. Misalkan orang tua saya Buddha, jadi saya waktu lahir sebagai Buddha, saya ikut agama orang tua, dan nenek dan kakek saya Katolik. Dan dulu saya Kristen, Protestan, dan adik saya ateis. Tapi satu kali pun belum pernah ada perselisihan yang aneh-aneh. Karena saling menghargai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Tapi ya dari hati ya ada keinginan juga, tapi ya, pasti menghargai. Karena enggak tahu kan kapan nanti ke depan bisa juga dengan perbaikan saya, kemajuan saya jadi lebih dewasa, bisa salah satu anggota keluarga saya bisa ikut Islam juga. Ya, tapi karena sangat itu masalah yang sensitif, jadi saya nggak terlalu membicarakan soal yang agama, tapi lebih ke kemanusiaan gitu. Betul. Menurut ajaran agama Islam gitu. Iya, artinya pintu masuk hidayah itu kan masing-masing. Bisa jadi bagi orang yang pemuja kemanusiaan, pintu masuk hidayahnya dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam, agar dia kemudian mengetahui dan tertarik kepada agama ini. Dan memang dalam Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, kita hanya menyampaikan. Ibarat kata kita punya emas nih, kamu mau nggak? Kalau nggak mau ya kita anggap mereka yang rugi, bukan kita. Dan lakum dinukum waliyadin, setiap orang saling menghormati agamanya masing-masing dan berjalan sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Nah, setelah mu'alaf sempat balik ke Korea nggak? Sempat, satu kali. Satu kali? Iya. Nah, itu gimana menjadi muslim di Korea? Susah nggak? Kalau mungkin dari segi penampilan, kalau seorang laki-laki walaupun jadi muslim, enggak terlalu kelihatan kan. Kalau misalkan kalau wanita ada yang pakai cadar, hijab. Ya hijab, cadar, atau tutup aurat. Iya. Dari situ emang kelihatan. Tapi karena saya hanya 2 minggu doang waktu aku balik ke Korea, dan penampilannya sama kan, sama. Jadi orang-orang tidak tahu. Karena kamu muslim, enggak nanya kan, tidak mungkin. Iya. Tapi keluarga saya tahu, jadi nanya, itu dulu kesukaan kamu, makanan babi, kesukaan saya. Ini gimana? Makan enggak? Tapi sempat mikir, kan enggak ada yang tahu kan. Gimana ya? Tapi aku ajak makan yang lebih enak. Biar aku sendiri enggak tergoda. Iya. Malah aku keluargamu yang diajak ke yang halal dan jauh lebih enak dari babi. Iya. Apa itu yang lebih enak dari babi? Jajangmyeon, mie hitam. Jajangmyeon. Apa itu? Mie hitam. Mie hitam. Benar seperti enak. Seorang chef pun bisa berdakwah. Oh, ada ya? Iya. Dakwah melalui memberikan masakan-masakan yang halal dan nikmat gitu. Sehingga orang akhirnya tertarik. Ternyata yang enak-enak tidak semua diharamkan. Yang halal bisa enak kok, asalkan diracik dengan baik oleh seorang chef muslim gitu. Apalagi kalau ketika memasak dengan membaca sholawat, membaca zikir, semoga ada vibes yang positif yang kemudian mengalir ke hati dan pikiran orang yang memakannya. Amin. Karena saya pernah tuh
di daerah Jember, Jawa Timur, Ya. ada pertanian yang dia disiram pakai air bekas wudhu para santrinya yang ribuan Di tanamannya. di taman. Ya. Dan itu ternyata berbeda. Jauh lebih baik tanaman yang disiram pakai air bekas wudhu ketimbang air biasa. Yang air biasa atau hujan gitu. Ya, air hujan atau air dari sungai. Intinya bukan bekas wudhu. Karena tempat wudhu kalau di Jawa Timur itu di santri besar, ribuan liter. Jadi kemudian disalurkan. Bekas air wudhu. Bekas air wudhu. Menarik ya. Yang jelas memang kan apa yang berpengaruh dalam hidup manusia itu kan bukan hanya yang bersifat material, tapi yang bersifat spiritual. Artinya ya bisa semua orang kemudian melakukan dakwah dengan bidangnya masing-masing. Salah satunya melalui spiritual, tadi makanan didoain, sambil baca sholawat ketika masak, sambil berzikir dengan niatan untuk dakwah. Sekarang makin suka marah-marah atau makin sabar? Makin Suka marah-marah tapi makin sabar juga. Makin terus berusaha. Ya, sabar. seperti itu. Apa tipsnya biasanya untuk mengurangi marah-marahnya? Mungkin bagi penonton atau bagi Habib mungkin bisa dikatakan aneh ya. Saya pernah melakukan karena begitu susah tahan emosi. Astagfirullahaladzim zikir 5.000 kali dalam 2 jam tanpa istirahat. Sampai 5.000 kali Ya. tanpa istirahat selama 2 jam. sampai istri aku khawatir ini suaminya pingsan enggak ya gitu. Aduh. Tanpa istirahat dia hitung. Aku masih ingat 1 jam 48 menit. 1 jam 48 Astagfirullahaladzim. Wah, oke, tenang. Habis bangun itu besok mulai lagi. Emang seperti itu ya? Iya, karena namanya iman itu yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Karena itu kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati kita, tetapkan hati kita dalam kebaikan. Namanya hati manusia. Dan benar, utamanya adalah dengan istighfar, dan yang kedua dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Itu kata Al-Quran. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan memberikan azab, kesumpekan yang berlebihan, bencana yang berlebihan, kemurkaan bagi orang yang menjaga istighfar dan menjaga kehadiran Nabi Muhammad di hatinya, yaitu dengan sholawat salah satu yang paling utama.